Assalamualaikum, welcome back di channel Keluarga Rahmawan dan di fanpage Bright Kids Study Club. Saya mau membahas buku matematika kelas 5 ya. Ini terbitan ESPS Erlangga. Buku ini isinya hampir sama juga dengan buku matematika terbitan GAP, Gelora Aksara Pratama, teman-teman ya. Hanya beda di halaman atau nomor soal, tapi seringkali angka-angka dalam soalnya sama persis ya. Saya mau melanjutkan membahas bab 2 latihan 7 ada di halaman 49 ya. Ini tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan debit ya. Langsung saja, nomor 1, sebuah pancuran mengalirkan air sebanyak 2 meter kubik dalam waktu 2 menit. Berapa liter per menit debit aliran air pada pancuran tersebut? Nah, di sini diketahui 2 meter kubik ini adalah volumenya, teman-teman ya, dan 2 menit ini adalah waktunya. Lalu pertanyaannya, debit dalam satuan liter per menit. Oke, kita lihat. Diketahui volumenya 2 meter kubik, waktunya 2 menit. Untuk mencari debit itu caranya volume dibagi waktu. Berarti 2 meter kubik dibagi 2 menit. 2 dibagi 2, 1. Satuannya tetap meter kubik per menit. Tetapi tadi pertanyaannya diminta liter per menit. Jadi kita ubah dari meter kubik menjadi liter, itu dikalikan 1000 ya. Jadi debitnya adalah 1000 liter per menit ya. Lanjut nomor 2. Sebuah bak berisi 200 liter air, ayah memindahkan air tersebut ke dalam ember-ember kecil menggunakan selang sehingga habis dalam waktu 8 menit. Berapa debit air dari selang tersebut? Nah, di sini berarti volumenya adalah 200 liter, waktunya 8 menit. Debitnya berapa? Kita lihat ya, volume 200, waktu 8. Untuk mencari debit adalah volume per waktu. 200 liter per 8 menit. Hasilnya adalah 25 liter per menit. Ini debitnya ya. Lanjut nomor 3. Sebuah air mancur memancurkan air dengan debit 120 cm kubik per menit. Berapa liter per jam debit air mancur tersebut? Oh, nomor 3 ini berarti kita ubah debitnya ya dari cm kubik per menit menjadi liter per jam. Oke, kita lihat 120 cm kubik per menit kita ubah dulu menjadi per jam ya. Ini biarin tetap cm kubik dulu. Untuk dirubah per jam ya, berarti 1 menit itu berapa jam? 1 menit itu 1 per 60 jam. Berarti menjadi 120 cm kubik per 1 per 60 jam. Per 1 per 60 artinya dibagi 1 per 60. Dibagi 1 per 60 artinya dikali 60 per 1. 120 dikali 60, 7.200 per 1, nggak usah ditulis, nggak apa-apa ya. Jadi 7.200 cm kubik per jam. Tetapi tadi yang diminta adalah liter per jam, maka dari cm kubik ke liter itu dibagi 1000. Dari 7.200 dibagi 1000 menjadi 7,2 liter per jam. Oke. Lanjut nomor 4. Dengan menggunakan selang, Ali mengisi 24 liter air ke dalam ember dalam waktu 45 menit. Berapa liter per jam debit air yang mengalir dari selang ke dalam ember tersebut? Nah, di sini berarti 24 liter ini adalah volumenya dan 45 menit ini adalah waktunya. Kita diminta mencari debit dalam satuan liter per jam. Kita lihat. Volume 24 liter, waktu 45 menit. Untuk mencari debit, itu caranya volume per waktu ya. Waktunya karena diminta per jam, jadi kita hitung 45 menit ini berapa jam? 3 per 4 jam. Jadi 24 liter per 3 per 4 jam. Per 3 per 4 artinya dibagi 3 per 4. Dibagi 3 per 4 artinya dikali 4 per 3. Jadi 28 dikali 4 per 3. Lalu 24 dengan 3 kita bisa coret dibagi dengan angka yang sama ya. 3 dibagi 3, 1. 24 dibagi 3, 8. Jadi tinggal kita kalikan 8 dikali 4 sama dengan 32 liter per jam. Next, nomor 5. Di sebuah kolam terisi penuh dengan air, seluruh air dalam kolam tersebut dapat habis dikuras melalui keran dalam waktu 30 menit. Jika volume air dalam kolam 8 meter kubik, berapa liter per jam debit air yang keluar dari keran tersebut? Oke,
Oke, berarti di sini diketahui volumenya adalah 8 meter kubik dan waktunya 30 menit. Pertanyaannya, debitnya dalam bentuk liter per jam. Oke. Volumenya 8 meter kubik per menit, waktunya 30 menit. Tapi dimintanya liter per jam ya. Nih, jadi 8 meter kubiknya debit itu volume dibagi waktu. Volumenya tetap dulu 8 meter kubik. 8 meter kubik, lalu waktunya 30 menit kita ubah jadi jam, jadi setengah jam. Jadi debitnya adalah 8 per setengah, 8 per 1 per 2. Lalu karena diminta dalam liter, kita ubah dari meter kubik ke liter. Meter kubik ke liter itu dikali 1000. Jadi 8 dikali 1000, 8000 liter per 1 per 2. Per 1 per 2 artinya dibagi 1 per 2. Dibagi 1 per 2 artinya dikali 2 per 1. Jadi 8000 dikali 2 per 1 sama dengan 16.000 liter per jam. Ini debitnya ya. Next, nomor 6. Volume sebuah akuarium kosong adalah 150 dm kubik. Akuarium tersebut dialiri air melalui selang dengan debit 10 liter per menit. Berapa menit waktu yang diperlukan untuk mengisi akuarium sehingga penuh ya. Berarti di sini diketahui volumenya 150, debitnya 10. Kita diminta mencari waktunya berapa menit, waktu dalam menit ya. Kita lihat volume 150, debitnya 10 liter per menit. Nah, 150 dm kubik itu sudah sama dengan liter ya, dm kubik dengan liter sama. Jadi 150 dm kubik itu tetap sama dengan 150 liter. Untuk mencari waktu itu caranya volume dibagi debit ya. Jadi 150 dibagi 50 hasilnya adalah 15 menit ya. Next, nomor 7. Sebuah keran bak mandi memiliki debit 12 liter per menit jika bak mandi tersebut memiliki volume 432.000 cm3. Berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi bak mandi tersebut hingga penuh? Oke, di sini diketahui debitnya dan volumenya. Kita diminta mencari waktunya. Nomor 7, debitnya 12 liter per menit. Volumenya 432.000 cm kubik karena diminta dalam bentuk liter per menit ya. Jadi kita ubah juga menjadi liter. Cm kubik ke liter dibagi 1000. Jadi 432.000 dibagi 1000 sama dengan 432 liter. Nah, untuk mencari waktu ini caranya volume dibagi debit. Jadi 432 dibagi 12 hasilnya adalah 36 menit. Jadi waktu yang diperlukan adalah 36 menit. Nomor 8. Sebuah tangki penampungan air menampung 850.000 cm3 air. Karena bocor dalam waktu 15 menit, volume tangki berkurang menjadi 220.000 cm3. Berapa liter per menit debit air yang keluar? Nah, untuk mencari debit air yang keluar berarti kita hitung dulu volume air yang keluar. Volume air yang keluar itu volume awal dikurangin volume akhir. Oke, kita lihat ya. Nomor 8, diketahui tadi volume awalnya 850.000, volume akhirnya 220.000. Jadi volume yang keluar 850.000 dikurang 220.000. Hasilnya adalah 630.000 cm3. Kalau diubah menjadi liter berarti dibagi 1000. 630.000 dibagi 1000 hasilnya adalah 630 liter. Ini volume yang keluar 630 liter ya. Nah, waktunya tadi adalah 15 menit. Maka untuk mencari debit volume dibagi waktu. 630 dibagi 15 menit debitnya adalah 42 liter per menit. Oke. Next, nomor 9. Sebuah kolam renang berisi 1.200 liter air. Kolam renang itu akan diisi penuh oleh air. Jika menggunakan pipa A, waktu yang diperlukan untuk mengisi penuh kolam adalah 20 menit. Jika menggunakan pipa B, waktu yang diperlukan untuk mengisi penuh kolam adalah 30 menit. Berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam renang tersebut hingga penuh jika menggunakan kedua pipa? Oke, di sini diketahui volumenya 1.200 ya. Lalu kita mau cari dulu kalau pakai pipa A debitnya berapa, kalau pakai pipa B debitnya berapa. Oke, kita lihat. Volume 1.200, kalau pakai pipa A waktunya 20 menit, berarti debitnya 1.200 dibagi 20 menit itu adalah 60 liter per
menit. Kalau pakai pipa B, waktu yang diperlukan 30 menit, berarti debitnya 1200 per 30. Hasilnya adalah 40 liter per menit. Nah, kalau dipakai kedua pipa, berarti kita gabungkan debit pipa A dan pipa B. 60 ditambah 40 ya. Sama aja nih, 40 tambah 60. Kalau menggunakan dua pipa, berarti debitnya 100 liter per menit. Maka waktu yang diperlukan, volumenya 1200 liter per debit kedua pipa 100 liter per menit. 1200 dibagi 100 sama dengan 12 menit. Jadi ini waktu yang diperlukan jika menggunakan dua pipa. Next, nomor 10 terakhir ya. Sebuah drum besar berisi 780 liter minyak tanah. Minyak tanah tersebut dipindahkan ke drum kecil nih ya. Gambarnya menggunakan selang dengan debit 12 liter per menit. Berapa selisih volume di kedua drum setelah setengah jam? Ya, kita lihat. Volume drum besar awalnya mula-mula adalah 780 liter. Volume drum kecil setelah setengah jam berarti setelah setengah jam berarti 12 liter ya, debitnya 12 dikali 30 menit. Jadi hasilnya adalah 360 liter. Lalu volume drum besar setelah setengah jam berarti volume awal dikurangin yang udah masuk ke drum kecil, dikurangin 360. Jadi hasilnya adalah 420 liter. Nah, untuk mencari selisihnya berarti volume drum besar sesudah setengah jam dikurangin volume drum kecil sesudah setengah jam. Jadi 420 dikurang 360 hasilnya adalah 60 liter. Oke. Demikian pembahasan tentang debit ya. Semoga bisa membantu teman-teman mengerjakan tugas online, tugas daring dari sekolah. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga ke teman-teman agar lebih banyak yang bisa terbantu. Thank you for watching. Jika ada saran, bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Mohon maaf ya jika ada kekurangan, kesalahan. Thank you for watching. Bye-bye.